sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Eri. Kita kan semua belum tahu sosok siapa lagi. Apakah Belanda ini akan dari Belanda lagi akan datang? Kita belum tahu juga, ya kan? Kalau saya pikir dengan Jordi yang datang, boy, ya mungkin bisa aja Belanda, bisa aja. Biar mereka selaras, satu garis semua. Waduh. Kalau ada nama misalnya Simon Tahamata, Iya, sebelumnya ada begitu kan, Louis van Gaal, Louis van Gaal, ya kan, mungkin juga ada Frank de Boer misalnya. Frank de Boer, ya kan, ada Giovanni Van Bronckhorst. 4 nama inilah, Bung Ropan. Makanya. Kira-kira menurut Bung Ropan, ini kira-kira kita kan cuma Iya, membayangkan. memprediksi kira-kira kira-kira bisa siapa? aja iya, bisa aja tidak. Iya. Benar kan? Kalau Om Boy tanya begitu dari 4 nama, saya pikir mungkin saja Giovanni Van Bronckhorst. Ya, iya, mungkin saja. Kita berjumpa lagi di Robola. Bung Roni Pangemanan bicara tentang sepak bola. Apa kabar, Bung? Baik. Semangat, Bung. Ya, sebentar lagi pra Piala Dunia. Ya, betul. Jadi kita mesti atur dari sekarang, Bung Ropan ya. Ya, harus. Bung, ngomong-ngomong kita kehadiran tamu istimewa hari ini. Iya. Aduh, ini salah aja kalau sampai kita nggak kenal tamu kita ini kan. Apalagi penggemar sepak bola, timnas. Apalagi penggemar Persija. Ya. Apalagi penggemar PSMS Medan. Aduh. Jadi kita undang jauh-jauh untuk hadir di Robola pada hari ini, Bung Ropan. Bang Patar Tambunan. Wih. Apa kabar, Bang? Kita tos dulu. Mantap. Abang ini nggak berubah ya, Bung Ropan ya? Kayak dulu waktu Gini-gini aja nih. Udah. tahun 90-an kan, dari flank kanan gitu kan. Belum lagi kalau dia ngerap, Bung Ropan. Waduh, rap. Lewat. Ngeri tuh. Nah, inilah tipikal back kanan kita dulu ya. Bang Patar Tambunan. Bang Patar? Siap. Oke, udah pasti Bang Patar juga mengikuti lah perkembangan sepak bola nasional. Iya kan? Apalagi juga masih bermain sepak bola kan. Walaupun itunya fun football. Bersama teman-teman mantan Persija. Waduh, itu kalau ketemu menarik itu Bang Ropan. Main dengan mereka ini ya. Seru. Oke, menghadapi ini perubahan yang dinamika yang luar biasa nih sekarang nih. Tiba-tiba muncul nama Jordi Cruyff ya kan. Sebentar lagi juga muncul nama-nama pemain baru yang dicuatkan untuk menjadi tim yang punya kedalaman yang komplit. Ya kan, Bung? Kita nggak tanggung-tanggung sekarang. Udah iya atau nggak sama sekali. Betul. Makanya sekarang PSSI coba terus melakukan itu. Nah, fungsi Dirtek ini sebenarnya apa sih, Bung? Kalau Anda pernah ada di timnas, pernah juga mengalami itu semua. Fungsi Dirtek yang ditunjuk nantinya oleh ketum ini apa fungsinya? Ya, menurut saya fungsi dari Dirtek itu ya dia adalah untuk bertanggung jawab untuk pengembangan dan pembinaan teknik sepak bola di tanah air. Dan Dirtek inilah yang akan membuat program-program ya untuk tujuannya ditujukan untuk di klub-klub maupun di akademi. Dan Dirtek inilah yang biasanya yang harus turun ke lapangan, turun ke daerah-daerah untuk melihat perkembangannya bagaimana yang bisa dijalankan apa belum programnya yang turun. Dan dia juga Dirtek juga mengevaluasi apabila ada Dirtek misalkan di akademi yang kurang form dia bisa evaluasi untuk melakukan ya istilahnya evaluasi bisa menggantikan gitu. Tugasnya itu dan dia lebih untuk pengembangan dan pengembangan pembinaan sepak bola di tanah. Jadi ciri sepak bola kita ini itu ada di kepalanya seorang Dirtek begitu.
Apa saja tuh strategi permainan segala. Dari pembinaan lah, kan dari kecil kan. Strateginya harus dari kecil diimplementasikan di situ. Iya, iya. Dari SSB lagi. SSB, mungkin EVA, kalau ada EVA, Iya. akademi, Iya, dan itu harus seragam. harus seragam. Seragam itu yang dibutuhkan sama arsitek supaya perkembangan pembinaan itu akan meningkat. Iya, iya, iya. Wah, Bung Ropan ini nggak main-main nih seorang Tidak mudah. dirtek. Iya. Berat itu karena dia kan ke seluruh Bang. Jadi dia bisa berkolaborasi dengan tim senior, tim U23, tim U20, tim U17, melihat semua media apa yang dikatakan Pak Tar ya iya benar. Jadi memang tugas dia memang harus berkeliling mencari melihat perkembangan sepak bola di tiap daerah, mencari bibit pemain-pemain yang bagus-bagus di daerah. Nah, itu tugas-tugas dia tuh. Ya kan selama ini di sosmed, di pemberitaan nih memang kita menunggu nama Dirtek ini kan Bung. Ya. Nah, tapi sebelum Dirtek tiba-tiba muncul seorang penasehat teknik. Nah, Jordi Cruyff, Bung, ya kan? Ini saya pikir tiba-tiba muncul nama Jordi Cruyff ini, Bung Ropan mungkin bisa kasih backgroundnya seperti apa? Ya agak kaget juga ya di tengah kita lagi menunggu Dirtek tapi kemudian penasihat teknik lah Jordi Cruyff ini. Kalau bicara soal ini kan anaknya dari legenda Belanda Johan Cruyff almarhum. Dan dia oke lah, dia pernah menjadi direktur olahraga Barcelona, ya pernah main di Barca, pernah main di MU, ya sebelum dipinjamkan ke beberapa klub, ya yang ada termasuk di Spanyol, terakhir dia di Valletta kan terakhir. Tapi ya memang mungkin dia akan lebih backup untuk Patrick Kluivert untuk sebagai penasihat teknik ini untuk bisa melihat. Karena kan ini sudah tanggung, momentum itu ada dan Pak Erik bisa melihat di sini bahwa harus ambil kesempatan ini dengan kehadiran seorang direktur, bukan direktur, penasihat teknik ya di sini. Karena kalau mau lihat dari blueprint PSSI itu untuk lolos Piala Dunia kan 2034 sebenarnya, Boy. Tapi kenapa di 2026 di Amerika, Meksiko dan Kanada itu karena momentum itu ada di sini. Berbeda kalau kita itu keluar sampai ke putaran keempat agak lebih sulit lagi. Pertarungan dengan di sebelah kan ada Uni Emirat Arab, katanya Oman. Banyaklah tim-tim itu. Nah, sekarang posisi kita itu bagus untuk bisa bertarung. 1 poin di belakang Australia. Kalau Jepang, oke, kita nggak usah bicarakan Jepang ya, udah pasti lolos. Tapi peluang ini kan enak. Arab Saudi 6, kita 6, Bahrain 6, Cina 6. Wah itu rame sekali. Makanya sekarang PR momentum itu diambil. Kesempatan itu kapan lagi akan datang? Di saat kita dapat 6 poin saat ini, dan kita masih berpeluang untuk bisa lolos. Baik lolos sebagai peringkat kedua langsung, maupun peringkat ketiga, keempat untuk masuk ke fase putaran keempat. Iya. Jadi itu peluang ada, makanya sekarang kan tidak tanggung-tanggung. Datanglah Patrick Kluivert, dan Lansat, Alex Pastoor, Gerard Van den Berg, sekarang Jordi Cruyff, nantinya ada Dirtek yang akan muncul. Ya, itu Dirtek pada tanggal 28 ini, yang akan diperkenalkan sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Erik. Nah, kita kan semua belum tahu sosok siapa lagi. Apakah Belanda ini akan dari Belanda lagi akan datang? Kita belum tahu juga. Ya kan? Kalau saya pikir dengan Jordi yang datang, Boy, ya mungkin bisa aja Belanda. Bisa aja. Biar mereka selaras ya, satu garis semua. Waduh. Gitu. Bung Patar ini warna Belanda kan kentara sekali nih Bung ya. Yang saya mau tanya adalah ada penasihat teknik, sebentar lagi ada direktur teknik. Itu nggak akan overlap ya? Dari sisi seorang pemain atau seorang mantan seperti Bang Patar melihat ini. Saya kira sih nggak overlap ya. Nggak overlap ya? Mungkin dengan didatangkan isi Jordi? mungkin dia lebih fokus di Tim senior. Ya. Oke. Bisa saja dia fokus ke tim senior. Ya. Lagi menghadapi Pertandingan PPD. Mungkin seperti saya tambahkan juga, dari teknik juga selain pengembangan juga pemain dia melakukan juga pengembangan pelatih juga yang di Indonesia. Dan melakukan mengadakan khusus itu di bawah. Iya, beberapa ada beberapa poin yang saya baca ya dari tugasnya seorang Jordi, meningkatkan kualitas permainan sepak bola Indonesia, mengembangkan metodologi kepelatihan, dan juga fokus pada pengembangan pemain muda. Iya. Mana? Iya. Agak mirip Bu. Agak mirip. Tapi mungkin akan ada pembagian di sana, pembagian khusus yang akan sudah diatur. Kalau menurut saya kan,
sebenarnya kalau daripada repot-repot, ya, kenapa nggak Jordi aja yang sekalian untuk direktur teknik? Kalau memang ini, biar tidak terlalu dari segi kos juga bisa lebih. Yes, betul. Kan dari kos pembayaran. Kalau saya jadi penasihat teknik, tiba-tiba Bang Patar direktur teknik, bayar lagi toh? Bayar lagi. Dua. Kalau Jordi sekalian rangkap, udah bagus loh. Hanya satu orang yang dibayar. Tapi semua tergantung PSSI. Ya, PSSI yang Pak Erik tentunya ingin membeda-bedakan. Makanya saya bilang, kalau Jordi yang jadi kan, oke, nggak ada masalah sebenarnya. Karena dia sendiri punya CV yang bagus. Iya, CV yang bagus. Untuk usia muda dia masih bisa untuk menangani itu. Program-program apa PSSI itu dia bisa selaraskan dengan kemauan dia bagaimana untuk bisa melihat ya ke sana. Jadi sebenarnya bisa. Tapi makanya masih menjadi tanda tanya, Boy. Siapa yang bisa masuk ke sana untuk seorang dirtek ini? Ya sehingga orang kan kok ada penasihat teknik, ada direktur teknik. Walaupun sudah dijabarkan tadi bahwa direktur teknik kan punya pekerjaan yang luas. Lebih luas dibandingkan seorang penasihat teknik. Penasihat teknik ya itu mungkin dia hanya di timnas senior, tapi kalau direktur teknik kan semua turun semua ke ini. Dia harus bisa melihat ini, punya visi yang jelas. Nah, itu mungkin itu perbedaannya. Kalau penasihat teknik kan lebih terbatas skopnya, hanya dilihat di beberapa. Kalau dirtek beda. Saya pikir tapi kehadiran dirtek memang sangat penting. Cuma itu tadi, kenapa kalau dia ke Jordi Raya anggap sekalian aman, akan lebih bagus. Punya nama besar, punya CV bagus, pernah menjadi direktur sport di Barcelona, pernah melatih di Maccabi. Maccabi itu tidak terkalahkan, Bung, ketika dia menjadi pelatih. Yang menjadi sesuatu yang sangat positif adalah dia bermain di dua klub besar di dunia yang punya nama besar kan. Barca dan MU. Untuk masuk ke sana sulit, Boy. Untuk masuk di dua klub ini nggak sembarang orang. Entah siapapun itu ini bermain dia. Dan apalagi MU zaman dulu, Bung. Iya, zaman dulu tahu sendiri MU pada saat itu kan. Itu masih ditangani itu Fergie itu. Iya. Wah, jadi saya pikir ini pemain yang orang yang bagus. Dan Pak Erik sudah mengakui bahwa tidak mudah untuk mendapatkan seorang Jordi. Pak Erik sudah bilang kemarin. Susah, sulit. Secara negosiatnya, wah, alot juga. Ya kan? Jordi. Jadi itu yang saya bilang pantas kalau memang sulit karena kalau bisa melihat dari dia bahkan ini bagus gitu. Tapi kalau ada negosiat lagi dengan seorang yang lain, nah ini yang ramai yang penasaran. Pasti Om Boy juga mau Patar akan seru siapa itu ya untuk dirteknya akan datang gitu kan. Saya lebih menyorotin tentang kinerja lah, bagaimana nanti pekerjaan. Makanya saya tanyakan tadi, apakah tidak akan menjadi overlap gitu kan? Tapi begini, Bung Patar, kita juga punya konsep itu dulu, Villanesia, yang dirancang oleh mungkin Indra Syafri juga ada di situ, ada Coach Danur ya, ada Kusindra, di bawah pelatih dari Spanyol itu, ya kan, Luis Mia 2017-2018, yang ya Bung Patar juga melihat itu sendiri. Seperti apa sih konsepnya dulu tuh yang sampai sekarang kita terapkan? Nanti ada yang baru nih yang akan diusung oleh Jordi Cruyff. Jadi yang diciptakan dengan Villanesia itu kan tujuannya kan yang polanya yang sesuai dengan kultur sepak bola. Ya, Indra Syafri juga ngomong gitu. Sepak bola khas Indonesia. Ya mungkin dilihat dari postur tubuh. Postur tubuh. Cocok. Mainnya harus main pendek ya, lebih banyak bermain pendek itu yang tujuannya itu waktu itu. Tapi emang belum kelihatan sih sekarang itu implementasinya di klub-klub maupun di akademi ya, karena kan tidak diinstruksikan dari PSSI. Kita kan diwajibkan usia sekian misalnya wajib pakai Villanesia. Nanti kalau udah senior ya tergantung dari pelatihnya. Tapi basicnya itu harus diajarkan, dilakukan pada saat dia usia muda. Nanti udah ke senior ya, nah udah beda. Oke, jadi implementasinya belum maksimal, belum tergambar di sekolah-sekolah sepak bola, akademi maupun di klub elit yang ada di liga kita ini, belum tergambar.
Oke. Nah, Bung Ropan, kalau kita lihat backgroundnya, tadi Anda sempat mengatakan ini Belanda, warna Belanda terasa sekali. Di situ ada tadi ada Patrick Kluivert, ada Jordi Cruyff. Jordi Cruyff ini posisinya adalah attacking midfielder, Bung. Iya. Iya kan? Iya. Berarti kan orientasinya adalah attacking, betul Bung? Iya, lebih menyerang kan. Kalau Belanda dulu kan lebih terkenal. Gimana Bung Ropan? Attacking Apa yang akan diterapkan ke tadi SSB, ke klub-klub, konsep paling tidak menggambarkan nggak bahwa seorang Patrick seorang striker dan juga ada Jordi Cruyff itu. Jadi kalau saya kembali ke tadi soal bagaimana kedatangan Jordi juga Iya. di sini untuk menekankan bagaimana apakah ini akan ditinjau ulang ya soal Villanesia ini. Oleh seorang Oke. Jordi. Oke. Itu ada perubahan. Karena kan Villanesia ini kan menekankan ke gaya permainan yang proaktif, progresif, ya, yang konstruktif. Jadi kalau bisa dikatakan di sini ya tergantung dari Jordi untuk bisa mengubah apa tidak dengan gaya ini. Apa karena dia lama di Belanda, lama di Spanyol yang lebih ketiki-taka, yang lebih ke sepak bola menyerang. Jadi pasti ada perubahan dengan gaya itu. Dan itu yang kita akan tunggu untuk perubahan gaya permainan kita dengan Villanesia ini kan, dengan permainan itu. Dan saya pikir bermain dengan apa yang Boy bilang ya, kita akan lebih enak bermain kalau dengan apa yang diinginkan oleh Jordi. Nggak mungkin akan bertahan counter attack, bertahan counter. Dia akan lebih bagus bermain dengan cara bermain dengan sistem terbuka, kayak Belanda kan, bermain dengan penguasaan bola yang tinggi. Itu yang diinginkan oleh Patrick Kluivert juga, penguasaan bola sebanyak-banyaknya. Ya pasti karena Patrick Kluivert juga ada di Spanyol, pernah bermain di Barca, Betul. dan Jordi bermain di Barca, jadi ini kombinasi yang bagus. Saya kira bisa sepemikiran mereka berdua kan, bisa melihat ini bagaimana Indonesia ini bisa bermain dengan penguasaan bola yang tinggi. Pegang bola itu penting. Jadi apalagi dengan seorang attacking midfielder kan, wow, dia lebih bagus. Sebenarnya zaman Bang Patar ketika menjadi pemain aktif baik di timnas maupun di klub ataupun di perserikatan, itu sepak bola itu ya sepak bola menyerang itu bukan begitu Bang? Iya kan? Dan dulu kita lebih banyak kayak Indonesia juga sama 4-3-3, rata-rata 4-3-3 semua. Dan kita pun bisa diajarkan bahwa 4-3-3 juga sejarah ngerti itu banyak, ya kan, dan itu bisa. Tapi pas pada saat senior itu ada tergantung pelatih. Kayak kita dari kemarin kita 4-2-3-1. Iya. Karena formasi itu dibuat dengan disesuaikan dengan karakter pemain semua yang ada situ. Iya, iya. Fleksibel berarti pelatih ya kan, tidak punya pakem. Sekarang ini cocok nggak 4-3-3? Pemain yang ada sekarang di squad ini cocok nggak 4-2-3-1? Iya. Apa sekali cocok nggak 3-4-3? Iya. Kita lihat materinya dulu, pemainnya, baru kita ngomong ke formasi. Nah, jadi ya kayak tadi 4-3-3 itu ya kayak Indonesia 4-3-3. Jadi ya itu Bang, dari sejak kita membola kan 4-3-3 udah ya. 4-3-3 mau bek kanan. Dulu Bang Patar di bek kanan 4-3-3 bermain, di kiri siapa Bang? Dulu. Di Garuda tuh. Budiawan ya? Budiawan. Jadi kalau pola 4-3-3 ini itu lebih banyak menekankan ke dua flank, full back itu lebih banyak untuk membantu serangan. Patar melakukan itu. Banyak overlap terus membantu serangan ketika pola itu kita membangun serangan ya. Itu banyak Budiawan sama Patar yang banyak akan membantu dari sisi full back. Itu kan dia punya cara bermain, filosofi bermain bola dengan 4-3-3. Saat itu juga kita kan pelatih dari Brazil. Brazil rata-rata kan Barbatana. Dan dia yang Brazil zaman 80-an 4-3-3. 3-3. Jadi memang diterapkan sama kita 3, dan dilihatnya mungkin karakternya cocok sebuah 4-3-3. Oke. Dan saya pikir Patrick Kluivert itu sudah tahu, melihat. Dia kan lihat dulu sebelum itu siapa pemain kita. Begitu dia lihat cara bermain kita, mungkin nggak cocok dengan misalnya 3-4-3 counter attack. Karena ini semua dari Belanda yang lahir, yang mereka tahu dengan filosofi sepak bola menyerang. Rata-rata pemain Belanda dari usia muda. Jadi dia yakin persis bahwa dia akan kembalikan ini dengan pola 4-3-3 untuk bermain lebih menyerang. Yang terlepas di dalam itu mungkin akan berubah menjadi 3-5-2, 4-2-3-1. Pola dasar 4-3-3. Formasi awalnya 4-3-3. Dan ketika dia lihat itu pemain cocok, karena di kanan itu bisa ada Sandy Walsh, ada Kevin Dix, ada Verdong di kiri. Nah kemudian di tengah itu dia bisa pakai Jai Issa, sudah ada Mes Hill, bisa bergantian dengan Rido.
Jadi bang untuk flat bermain dengan 4 pemain belakang ini oke. Nah 3 di tengah kan dia lihat ada Tom Hai, Ivar Jenner, sebelumnya ada Nathan kan. Sekarang kembali datang Joey Pelupesi masuk, jadi dia udah tahu tuh. Makanya kan dikejar pemain-pemain untuk bermain dengan pola itu. Dikejarlah 3 pemain terakhir itu yang datang yang diumumkan oleh Pak Erik kemarin, termasuk Joey Pelupesi, kemudian Dean James dan juga Emil Audero untuk melapis sisi penjaga gawang. Kita belum saya tetap penasaran dengan direktur teknik. Direktur teknik ini, kalau seandainya ada nama-nama nih, let's say kita bicara bahwa ini pasti dari Belanda. Ada Jordi Cruijff. Walaupun mungkin bisa dari Spanyol kan. Ini dari Belanda. Belanda ini kan. Kayaknya sih dari Belanda nih, Bung. Kalau ada nama misalnya Simon Tahamata. Iya, sebelumnya ada begitu kan, Louis van Gaal misalnya. Louis van Gaal. Ya kan, mungkin juga ada Frank de Boer misalnya. Frank de Boer. Ya kan, ada Giovanni Van Bronckhorst. 4 nama inilah, Bung Ropan. Kira-kira menurut Bung Ropan, ini kira-kira kita kan cuma membayangkan. Memprediksi kira-kira kira-kira siapa? Iya, bisa aja tidak. Iya. Benar, kan? Kalau Om Boy tanya begitu dari 4 nama, saya pikir mungkin saja Giovanni Van Bronckhorst. Ya, mungkin saja. Giovanni Van Bronckhorst. Mungkin saja dia akan ada. Karena dia kan konon kabarnya ada di Indonesia saat ini. Dia ada di Bali. Ini dia ada di Indonesia sekarang. Dia mungkin lagi berlibur di Bali dan gitu. Tiba-tiba dia datang misalnya. Ya kan? Siapa tahu bisa aja orang lain. Iya. Bisa aja. Tapi kalau melihat dia ada di sini, orang bertanya, wah apakah dia nih? Itu kan. Walaupun sebenarnya kalau memang benar Giovanni Van Bronckhorst, lebih bagus dia yang ganti posisi di awal sebelum penunjukan Kluivert. Lebih bagus CV-nya, lebih bagus Giovanni Van Bronckhorst dong. Oh iya betul. Iya, kan? Tapi kan sudah done nih, sudah taken nih Patrick Kluivert. Mungkin dari segi bayar mungkin, gaji ya. Iya. Dia punya CV yang bagus, Giovanni Van Bronckhorst. Kalau teknik kan bisa ada nego-nego kan. Oke. Itu Bung Ropan tadi bilang Giovanni. Kalau saya tanya nih ke Bang Patar nih tadi, Simon Tahamata, Frank de Boer, Giovanni Van Bronckhorst. Siapa satu lagi tadi, Bung? Louis van Gaal kan? Louis van Gaal. Menurut Anda yang cocok jadi direktur teknik kita, siapa? Simon Tahamata. Louis van Gaal. Louis van Gaal. Sekalian ya? Sekalian. Terkait nggak bisa diragukan lagi. Mungkin dari segi usia kali ya. Iya. Karena ini kan perlu untuk berjalan ke seluruh daerah-daerah kan, aduh. Iya. Dan dia baru, dan dia dalam umur yang memang kalau sudah 70 memang agak repot buat dia juga, kesehatan dia baru habis operasi. Nah yang mungkin akan datang anak-anak muda yang lebih muda seperti Giovanni Van Bronckhorst, Frank de Boer masih bisa. Iya. Senden misalnya. Kalau Simon Tahamata sudah terlalu itu juga kan. Jadi nama-nama seperti ini yang bagus. Seperti yang kemarin contoh, itu kan sudah ada clue, Jordi Cruijff. Masih bagus 51 tahun. Iya. Masih gagah. 51 tahun ya, masih gagah. Mantap. Yang untuknya. Kalau main bola fun game sama Bung Patar, cocok itu. ditekuk-tekuk pasti. Nanti kita ajak juga dong, enak ya kan? Kayaknya mesti main sama Dani Lansa, dia mesti main nih nanti nih. Kluivert di depan kan? Iya kan? Bagus. Gimana? Di tengah Van den Berg, bos. Wah, itu Lansat Van den Berg tuh gelandang-gelandang semua. Ngeri. Itu 3 gelandang. Ya, Lansat gelandang. Iya. Van den Berg gelandang. Jordi tuh attacking midfielder. Jadi 3. Iya coba. Bahaya itu. Lawan Liga 1 nih. Iya kan. Kalau Van Bronckhorst ada lebih bahaya lagi. Iya, kalau ditanyakan ke saya, ya saya punya pilihan juga. Iya. Iyalah, sama dengan Bung Ropan. Giovanni Van Bronckhorst. Oh iya. Ya kan masih muda. Darah Ambon, boy. Udah pasti dari Ambon. Dan komunikasi dengan para pemain. Betul. Dan juga pemain-pemain itu kan. Makanya dia mau ke Ambon juga. Habis dari balik ini mau ke Ambon. Oh, dia pernah ke sini. Dia pernah ke Ambon dan pernah bermain juga di sini. Dia datang di sini mungkin selain liburan dan dia mau ke Ambon katanya. Karena begitu dia mau ke lihat saudara-saudaranya. Ya mungkin kalau dia yang itu kan lebih dekat. Kalau dia mau ke sini ke Jakarta besok misalnya tanggal 28 ini lebih dekat. Oh, ini kan berandai-andai. Batar ya, berandai-andai. Bukan menyepelekan tadi Frank de Boer punya nama. Apalagi yang tadi Bang Patar sebut, Louis van Gaal. Iya kan, atau Rijkaard di situ juga ada, Gullit juga ada. Tapi memang hati kita cocoknya
Giovanni Van Giovanni. Bronckhorst. Keterikatan. Panggilannya kan Gio. Gio. Jadi, Gio. keterikatan dengan darah Dan ingat Bung, Indonesianya itu. kayaknya posisi main dulu sama dengan Iya, cuma dia agak di kiri. Dia bek kiri. bek kiri dia, Iya. karena dia kuat kaki kiri. Iya. Dia di Verdongnya. Oh, dia Verdongnya. Jadi kalau bermain nanti di All Star, jadi cocok dia Patar di kanan, dia di kiri. Jadi dua-duanya bermain full back. Jadi overlap terus kan. Nanti Patar crossing kayak Patar crossing. Gio, panggil lagi Gio. Crossing kan. Enggak, ngerinya kelepasan. Rap. Aduh, Giovanni sudah. Ya, Oke, itu dia. jadi ya ini kita berpikir ya keputusan besok kan atau kapan? Saya nggak tahu. Iya, tanggal 28. Tanggal 28. Itu, ya. Oh, ketum Iya. akan mengumumkan Betul. siapa menjadi. Dan itu atas usulan dari komunikasi antara Clifford Iya. dengan Semua tuh mereka tuh. Dengan semua. Komunikasi itu jalan. Dan Pak Erik sudah interview, sudah lihat. Cuma memang belum tanda tangan. Mesti dia datang dulu. Oke. Sama seperti Clifford dulu kan, mesti tanda tangan, dia datang dulu perkenalkan, baru ada pembicaraan, dia tanda tangan. Nggak sembarang untuk bisa. Tapi komunikasi itu sudah jalan dengan benar ya dilihat. Dan kalau melihat sambung, wah ini Barcelona semua nih. Ya kan, Clifford, Jordi, Van Bronckhorst, ini dia nih. Van Bronckhorst, jadi Barca semua nih. Kalau jadi Van Bronckhorst, berarti ini dia udah baunya Barcelona ini. Iya kan? Aromanya udah aroma Barcelona. Sama Belanda. Iya kan, Jordi. Jordi itu pernah main juga di Espanyol, musuhnya Spanyol, Barcelona. Iya. Ya kan? Spanyol. Pernah Dan- juga dan di, Spanyol. iya. Pernah dipinjamkan tuh dia beberapa klub di Spanyol. Jadi Bung Pater membayangkannya, kita nggak ngomongin timnas yang senior ya, warna sepak bola yang akan dibuat, garis besar haluan sepak bolanya nanti dibuat oleh Jordi dan direktur teknik, itu akan diterapkan di SSB, di klub-klub juga. Iya. Iya. Dari itu nggak terlalu. Harus dong. Ini bayar mahal loh nih. Mahal. Ini bayar mahal, Bung. Iya kan? Mahal. PSSI bayar mahal nih. Iya. Bukan bayar murah. Gampang. Jadi Iya kan? nggak ada dari kita dirtek ya nanti ya kondisi juga lah. Maksudnya kan. Oke. Maksudnya ya kultur kita juga kan. Oke. Cocok. Ya nggak apa-apa sih dia mungkin memperkenalkan buat ya SSB anak-anak untuk sepak bola Iya. Belanda ya. Oke lah. Ya Bung Roman, jadi kita tunggu ya pengumuman dari ketum siapa direktur teknik atas usulan dari Jordi dan juga Patrick Kluivert dan tim. Dan ini mengerikan, Boy. Kalau mereka benar datang dia, itu mengerikan tim kita ini. Benar-benar serius mau ke Piala Dunia ini. Iya kan? Iya dong. Sangat serius. Udah kecebur sih. Udah kecebur, udah tanggung. Tanggung harus habis-habisan. Dan itu udah biaya besar Biaya besar. kan. Jadi ini pertaruhan luar biasa dan pasti. Oke Bung, sekarang saya mau tanya mengenai materi pemain karena sebentar lagi nih kita lawan Australia kan ya. Siapa yang nggak jadi Bung? Jairo. Jairo pasti udah sulit. Udah. Sulit. Iya. Oke. Penggantinya Joy Pelupesi. Joy Pelupesi. Yang akan masuk. Memang kalau dari segi standar permainan masih di bawah masih Jairo. Masih di bawah Jairo. Masih Jairo lebih. Dia main di Heerenveen. Ya. Main di Siapa si Joy? Joy. Joy di Belgia. Di Belgia. Di Lommel, Belgia. Tapi kan dia mantan kapten di Groningen, Boy. Di Groningen dia pernah main. Ya, Oke. Iya, dia bagus. Ya, jadi ini pemain bagus untuk style gaya permainan dia. Tapi kalau bisa ini berbeda dengan Jairo. Tentu kalau Jairo kan kayak itu bisa rap-rap juga kan. Bisa keras juga Jairo. Oh ini juga bisa juga nih. Bisa, cuma Jairo kan punya posisi juga, dia bisa bermain di back tengah. Ya kan? Oke. Di belakang bisa. Tapi dia agak kiri karena Jairo kuat di kiri. Tapi apapun itu kita harus bisa bersyukur bahwa Joy bisa mau akhirnya. Ini susah loh untuk bisa meyakinkan Joy Pelupesi. Ya, tapi dia ada di tengah, jadi cocok. Kalau dia ada di tengah bersama dengan Ivar dan Tom Haye, ini satu kombinasi yang baik. Itu yang akan ini diminati betul oleh Kluivert. Dia butuh ada sosok pemain yang bisa ada di situ sebagai gelandang bertahan. Iya. Pemain yang punya pengalaman karena kan tujuan dia untuk bagaimana meloloskan Indonesia. Joy Pelupesi. Iya. Waduh, nyong Ambon lagi nih. Ambon lagi. Masuk lagi. Kalau kita lihat Bung Patar, video dari Joy Pelupesi ini banyak golnya dari luar kotak penalti. Iya. Shooting kaki kanan. Keras. Ini memang harus dimiliki oleh seorang gelandang. Pengalaman Bung Patar. Bukan semua pemain gelandang harus memiliki tendangan-tendangan Iya. penalti. Iya. Dan itu dilakukan pada saat ada kesempatan
ambil keputusan untuk melakukan syuting untuk ke gawang. Jadi semua pemain gelandang itu untuk lagi yang punya spesialis yang punya cannonball atau apa namanya tenang. Oke. Betul Ibu Ropan ya, kalau kita lihat video dari Joy, shooting kaki kanannya berbahaya. Dari luar kotak penalti. Berarti kita punya eksekutor untuk bola-bola seperti itu di Tom Haya dan di Joy. Kalau mereka berpasangan. Iya. Sebagai Kalau double bola pivot iya. atau apapun di situ. Betul. Tapi kalau penalti pasti akan diambil oleh Kevin Dix. Oke. Iya kan? Kevin Dix. Iya, karena dia spesialis penalti selalu di Copenhagen. Penalti Kevin Dix yang hadapi. Iya. Iya, menang juga. Untuk lini penyerang ada pemain baru? Untuk sementara nggak ada kan? Tidak ada. Tetap oleh kan? Tetap Kita oleh. Oleh Romani akan bermain sana. Ya pasti akan didorong ya, masih ada Rafael Stoik, masih ada Marcelino, ada Egi juga. Eliano Reinders, Ramadan Sananta juga akan dipanggil. Iya. Bisa sana, Yakob masih ada kalau dipanggil. Iya, kita berharap Ramadan Sananta memberi kesan yang bagus buat Patrick Kluivert, menunjukkan bahwa tidak sia-sia memanggil dia misalnya ya Bang ya. Ya Bang ya. Dia ingin Ini membuktikan ya. ingin membuktikan. Oke. Ini masih lama, Ya. Bung Ropan, Bang Patar. Kita masih tunggu nih, tapi yang kita tunggu nih direktur teknik, ya kan? Kalau pemain kan jelas tadi ada 1, 2, 3 pemain. Tanggal 28 ini. Tanggal 8 ini. Besok ya. Oke. Baik, jangan lupa ya, kita berikan dukungan kepada Timnas Mini Football Indonesia di ajang Piala Asia Mini Football di Syariah Dubai. Bang Patar, di Uni Emirat Arab pada tanggal 3 nih. Oh, dikit lagi. 3 sampai 9 Maret. Ya. Semoga Timnas Mini Football kita ini bisa meraih prestasi tertinggi untuk mengharumkan merah putih di pentas dunia. Karena kita satu grup sama Uni Emirat Arab, Pakistan dan India. Sama tuan rumah dong ya? Ya. Ya kan? Dia. Jadi kita satu grup sama itu. Kalau kita bisa mengalahkan Pakistan dan India, ya Uni Emirat Arab, kita bisa seri juga bagus nih, Bung. Iya. Kita lolos ke semifinal. Mantap sudah itu. Oke, kita beri dukungan kepada Timnas Mini Football Indonesia. Terima kasih Bang Patar, Bung Ropan untuk wawancara ataupun dialog di Robola. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.